Indonesia mengambil kebijakan tegas di berbagai sektor yang berdampak pada negara-negara tetangganya, khususnya Malaysia. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah keputusan Indonesia untuk menghentikan impor beras. Langkah ini diambil guna meningkatkan produksi beras dalam negeri dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Indonesia menegaskan bahwa produksi beras lokal harus terus meningkat. Dan pada tahun 2025, Indonesia diperkirakan tidak akan lagi mengimpor beras. Keputusan ini membawa dampak signifikan bagi negara-negara eksportir beras ke Indonesia, termasuk Malaysia, yang mengalami tekanan ekonomi akibat penurunan ekspor berasnya. Selain kebijakan pangan, Indonesia juga mengambil langkah tegas dalam sektor perdagangan, khususnya terkait penyeludupan barang ilegal. Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan terhadap penyeludupan pakaian bekas dari Malaysia. Barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia ini dianggap mengancam industri tekstil dalam negeri. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pihak tidak akan ragu untuk mengambil tindakan keras, termasuk menenggelamkan kapal penyeludup. Sebagai bukti ketegasan tersebut, pihak Bea Cukai berhasil menyita 105 paket pakaian bekas senilai 500 juta rupiah di perbatasan Kalimantan Barat. Hal ini membuat Malaysia semakin tertekan karena negara tersebut selama ini memperoleh keuntungan besar dari ekspor pakaian bekas ke Indonesia. Tak hanya di sektor pangan dan perdagangan, kebijakan Indonesia juga berdampak pada sektor energi. Indonesia mulai menutup ekspor sumber daya alamnya, seperti gas dan minyak, demi mengelola sendiri kekayaan untuk kepentingan dalam negeri. Presiden Prabowo menargetkan agar dana devisa hasil ekspor bisa digunakan untuk pembangunan nasional serta perputaran ekonomi domestik. Langkah ini membuat Malaysia merasa terancam, terutama karena cadangan gas alam mereka semakin menipis dan diprediksi hanya akan bertahan selama 39 tahun ke depan. Sementara itu, Indonesia memiliki cadangan yang lebih besar, mencapai 54,83 triliun kaki kubik. Kondisi ini semakin memperlihatkan bagaimana kebijakan Indonesia dalam mempengaruhi keseimbangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Di sektor ketenagakerjaan, Indonesia juga mempertimbangkan untuk menarik tenaga kerjanya dari Malaysia. Kebijakan ini muncul sebagai reaksi atas insiden penembakan terhadap warga negara Indonesia di perairan Malaysia, yang memicu gelombang protes dari berbagai pihak. Para buruh menuntut perlindungan yang lebih baik dan mendorong pemerintah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, Malaysia akan menghadapi krisis tenaga kerja, mengingat mereka selama ini sangat bergantung pada pekerja migran dari Indonesia. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga merambah ke ranah sosial dan politik. Di Malaysia, masyarakat mulai merasakan tekanan akibat meningkatnya harga bahan pokok serta terganggunya pasokan tenaga kerja. Ketergantungan yang selama ini terjadi antara kedua negara mulai memunculkan ketegangan yang berpotensi menimbulkan perdebatan politik di tingkat regional. Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara kini dituntut untuk merumuskan strategi baru dalam menjaga kestabilan ekonomi dan sosial mereka di tengah perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Kebijakan-kebijakan Indonesia ini membawa dampak luas bagi negara-negara tetangganya. Keputusan untuk mengutamakan produksi dalam negeri, menghentikan ekspor sumber daya alam, serta menindak tegas perdagangan ilegal telah menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat ekonominya. Namun, di sisi lain, negara-negara yang selama ini bergantung pada Indonesia kini harus menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Keadaan ini mencerminkan bagaimana kebijakan suatu negara dapat memiliki efek domino terhadap stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, keputusan Indonesia dalam berbagai sektor strategis juga menciptakan tantangan diplomatik yang semakin kompleks. Negara-negara tetangganya kini harus mencari alternatif baru dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Malaysia, misalnya, harus segera mengembangkan strategi pertanian dan energi yang lebih mandiri agar tidak lagi bergantung pada suplai dari Indonesia. Selain itu, tekanan politik juga mulai muncul di dalam negeri mereka, seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat krisis yang terjadi. Para pemimpin negara-negara tetangga kini harus mengambil langkah bijak dalam merespon kebijakan Indonesia tanpa memperburuk hubungan bilateral di kawasan. Di sisi lain, bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi bukti kemandirian yang semakin berkembang. Dengan mengutamakan produksi dalam negeri,
memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik. Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang lebih stabil di kawasan. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pemimpin ekonomi di Asia Tenggara, sekaligus menjadi contoh bagi negara lain dalam menerapkan kebijakan yang lebih berdaulat dan mandiri. Selain manfaat ekonomi yang diraih Indonesia, dampak dari kebijakan ini juga berimbas pada hubungan antar negara di kawasan ASEAN. Negara-negara yang selama ini mengandalkan ekspor ke Indonesia harus mencari cara baru untuk mempertahankan stabilitas ekonomi mereka. Kerjasama regional pun menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan kebijakan ini. ASEAN sebagai organisasi kawasan memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak, tanpa harus merugikan salah satu negara anggotanya. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan, memiliki peluang besar untuk memimpin perubahan ini dan menjadi motor penggerak utama dalam mendorong kemandirian ekonomi ASEAN. Dengan semakin kuatnya posisi Indonesia di kancah ekonomi dan politik Asia Tenggara, tantangan yang dihadapi negara-negara tetangga semakin besar. Namun, ini juga membuka peluang bagi kerjasama yang lebih erat antar negara ASEAN dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Jika kebijakan yang diambil mampu dikelola dengan baik, maka dampak negatif yang dirasakan oleh negara-negara tetangga dapat diminimalkan. Dan kawasan ini dapat berkembang secara bersama-sama menuju masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Selain dampak ekonomi yang cukup besar, kebijakan Indonesia juga menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand yang juga merupakan eksportir beras mulai mencari strategi baru untuk menghadapi kebijakan swasembada pangan Indonesia. Vietnam misalnya, melalui perwakilan diplomatiknya, mencoba menjalin kerjasama baru dengan Indonesia agar ekspor berasnya tidak sepenuhnya terhenti. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia bukan hanya mempengaruhi keseimbangan ekonomi di kawasan, tetapi juga membuka peluang negosiasi dan diplomasi ekonomi yang lebih intensif. Di sektor energi, kebijakan Indonesia dalam membatasi ekspor sumber daya alam juga mendorong negara-negara lain untuk mempercepat transisi energi mereka. Malaysia, yang selama ini bergantung pada impor gas dari Indonesia, mulai mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan eksplorasi sumber daya alam mereka sendiri serta mengembangkan energi terbarukan. Ini bisa menjadi momentum bagi negara-negara tetangga untuk beradaptasi dan lebih mandiri dalam pengelolaan energi mereka. Selain itu, keputusan Indonesia dalam menarik tenaga kerja dari Malaysia dapat memperburuk situasi tenaga kerja di negara tersebut. Malaysia yang selama ini mengandalkan pekerja migran dari Indonesia untuk berbagai sektor industri, terutama konstruksi dan perkebunan. Jika gelombang permulaan tenaga kerja benar-benar terjadi, Malaysia harus mencari alternatif lain, baik dengan merekrut tenaga kerja dari negara lain atau meningkatkan upah bagi pekerja lokal agar lebih tertarik bekerja di sektor-sektor tersebut. Kebijakan Indonesia juga menciptakan dampak sosial yang tidak bisa diabaikan. Banyak keluarga pekerja migran di Indonesia yang selama ini mengandalkan kiriman uang dari Malaysia mungkin akan mengalami perubahan besar dalam kondisi ekonomi mereka. Hal ini bisa menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia dalam memastikan adanya solusi ekonomi bagi mereka yang terdampak. Dari berbagai dinamika ini, terlihat bahwa kebijakan Indonesia tidak hanya berpengaruh dalam negeri, tetapi juga menjadi faktor yang mengubah lanskap ekonomi dan sosial di Asia Tenggara. Langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia semakin menunjukkan posisi strategisnya dalam kawasan, sekaligus menantang negara-negara tetangga untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan global dan regional.